Recap part sebelumnya, di mana Somunyop telah memecahkan rekor yang telah bertahan selama 17 tahun dan dia didatangi oleh sekte misterius. Ternyata sekte itu adalah sekte yang menyembah dirinya sebagai dewa. Karena sekte tersebut mengganggu kehidupannya, akhirnya mereka semua diajar oleh Somunyop. Tidak lupa juga bahwa pertandingan amal antara Somunyop dan timnas Korea akan digelar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kataya. Selamat datang di lanjutan alur manhwa Superhuman Battlefield. Sekarang kita diperlihatkan Somunyop dan Baek Jae-ho sedang menuju ke gedung, dan para penggemar mereka terus menyanjung-nyanjung nama Somunyop. Sampai Baek Jae-ho berkomentar apa yang bisa dibanggakan dari orang gila ini. Tidak lama kemudian para reporter berlari ke arah mereka berdua dan ingin meminta wawancara. Karena akan merepotkan, Baek Jae-ho segera pergi sampai-sampai dia menumbalkan Somunyop untuk mengatasi para reporter tersebut. Seketika Somunyop menjadi kesal dengan kelakuan sahabatnya Baek Jae-ho. Bisa-bisanya dia menumbalkan dirinya. Para reporter pun menanyakan berbagai pertanyaan, mulai dari alasan Somunyop menyerang sekte kemarin, bagaimana kondisi Somunyop yang akan menghadiri pertandingan amal ini, sampai perasaan Somunyop setelah bertemu dengan teman lamanya, Suran. Mendengar kata Suran, Somunyop kebingungan mengapa nama Suran disebut. Salah satu reporter menjawab kalau Suran telah tiba di Korea. Dia akan menonton pertandingan amal ini, dan Suran mengatakan bahwa kedatangannya kemari untuk bertemu dengan seseorang yang dia kenal. Somunyop terkejut, apakah dia sedang membicarakan dirinya? Setelah sesi wawancara selesai, Somunyop segera pergi ke Baek Jae-ho. Dia menanyakan apakah Baek Jae-ho mendengar jika Suran datang ke Korea. Baek Hayon sangat antusias ketika dia mendengar Suran datang ke Korea. Baek Jae-ho juga terheran kalau Suran benar-benar telah datang ke Korea. Baek Jae-ho memberikan nasihat kepada temannya untuk berhati-hati dan selalu membawa tameng kemanapun Somunyop pergi. Baek Jae-ho menambahkan, pada waktu itu Somunyop mengatai Suran tanpa ampun, bahkan sampai membuatnya menangis terseduh-seduh meskipun Suran tidak paham bahasa Korea. Somunyop sedikit panik dan mencoba meyakinkan dirinya sambil mengatakan tidak mungkin jika Suran membalas dendam dan menembakkan superpower padanya kan. Diceritakan 17 tahun lalu ada superhuman dari Cina yang bernama Suran. Dia seorang superhuman yang terpilih sebagai salah satu Seven Hero yang ikut di final dungeon. Suran adalah anak semata wayang dari keluarga kaya raya. Dia dijaga dengan ketat oleh pemerintahannya dan tumbuh besar selayaknya seorang ratu. Tapi wanita berusia 17 tahun ini adalah salah satu manusia yang paling dibenci oleh Somunyop. Jadi Somunyop memarahinya dan memarahinya lagi dan lagi. Mendengar penjelasan dari ayahnya, Baek Hayon mengatakan kalau sepertinya dia akan menghadiri upacara pemakaman pamannya untuk kedua kalinya dan mendoakan agar arwah pamannya tenang di luar sana. Baek Jae-ho pun menyudahi pembahasan tentang Suran dan meminta agar bisa fokus ke pertandingan amal ini. Lalu dia memohon untuk semua anggota memperhatikan dirinya. Baek Jae-ho menjelaskan bagaimana cara bermain di pertandingan amal ini. Pertandingan amal akan dibagi menjadi dua tim, yaitu tim Love dan tim Hope. Anggota tim Love adalah perwakilan dari tim nasional Korea, sedangkan tim Hope akan diisi oleh player terpilih di antara player biasa, kecuali Baek Hayon. Tapi sebagai gantinya, dirinya dan Somunyop akan bergabung ke dalam tim Hope. Setelah penjelasan tersebut, Baek Jae-ho memohon bantuan kepada semuanya sebab dia sedikit gugup dikarenakan sudah lama dirinya tidak memegang senjata. Anggota yang lain pun bersemangat dan mengatakan kepada Baek Jae-ho untuk tidak khawatir. Mendengar perkataan orang tadi, Somunyop mengatakan di dalam hati, bacot. Walaupun sudah lama, Baek Jae-ho tetap lebih baik dari mereka semua. Kemudian Somunyop mengaktifkan Eye of Analysisnya kepada Baek Jae-ho dan anaknya.
Tidak lupa juga kepada para anggota yang lain. Ketika Semunyop sedang melihat statistik pemain lain, perhatian Semunyop tertuju pada salah satu anggotanya yang bernama Choi Hyuk dengan statistik sebagai berikut. Choi Hyuk juga memiliki dua superpower. Satu bernama Aura Fokus, di mana dia dapat dengan cepat memfokuskan aura ke dalam senjata. Dan kedua, Strengthened Durability, di mana dia bisa menambahkan aura untuk melindungi tubuh agar tidak mudah terluka. Semuanya pun memperhatikan kalau Choi Hyuk juga memiliki batasan strength sampai 90. Semuanya berpikir jika Choi Hyuk dikembangkan dengan baik, maka dia bisa menjadi tanker yang hebat. Lalu Semuanya meminta Choi Hyuk untuk maju ke depan. Choi Hyuk pun maju ke depan dan memperkenalkan dirinya sambil mengatakan posisinya sebagai melee dealer. Mendengar posisinya sebagai melee dealer, Semuanya bertanya apa benar dia seorang melee dealer? Choi Hyuk menjawab jika dia benar-benar seorang melee dealer dari tim Samsung Spirit. Semuanya benar-benar kebingungan dan bertanya lagi, apa benar posisi Choi Hyuk bukan tank tapi melee dealer? Choi Hyuk lagi dan lagi membenarkan posisinya sebagai melee dealer. Pada saat kecil, dia berkeinginan menjadi tank seperti Semuanya, tapi karena tubuhnya terlalu kecil, akhirnya dia menjadi melee dealer. Semuanya menanyakan apa superpower yang dimiliki Choi Hyuk. Choi Hyuk menjawab kalau dia bisa memfokuskan aura ke dalam senjatanya. Semuanya menanyakan lagi apa Choi Hyuk memiliki superpower lagi. Choi Hyuk menjawab bahwa dia hanya memiliki satu superpower. Semuanya berpikir walaupun Choi Hyuk telah membangkitkan strength durability-nya, dia masih belum menyadarinya. Itulah sebabnya dia menjadi melee dealer. Sudah jelas kalau pelatihnya mendapatkan dirinya ke posisi yang salah setelah hanya melihat penampilannya saja. Semuanya kemudian meminta Baek Hayon untuk mencari sebuah tameng. Setelah itu, Semuanya meminta Choi Hyuk untuk mencobanya. Karena mereka tidak punya waktu lagi, Semuanya akan menjelaskan dasar-dasarnya saja. Semuanya mengatakan untuk memposisikan tameng di depan dada kirinya dan cukup gerakkan tubuhnya dengan posisi seperti gambar itu. Dia menambahkan, maju untuk menyerang, lalu kembali ke belakang tameng untuk sembunyi. Maju dan kembali, maju dan kembali. Setelah mendengar penjelasan itu, Choi Hyuk tetap bersikukuh bahwa dirinya adalah seorang dealer. Karena kesabaran Semuanya setipis tisu, dia benar-benar kesal dan mengatakan untuk melakukan apa yang dia suruh. Melihat pemandangan tersebut, anggota yang lain tidak menyangka kalau Semuanya bahkan lebih gila dari apa yang dirumorkan. Bahkan sampai mengubah posisi seseorang yang baru ditemuinya. Choi Hyuk pun meminta pertolongan kepada Baek Ji-ho. Tapi karena dia tidak mau terkena masalah, Baek Ji-ho lebih memilih menghiraukan kejadian itu. Lalu Baek Ji-ho meminta semua untuk memakai perlengkapan sebab posisi semuanya sudah ditetapkan. Setelah memakai perlengkapan, Baek Ji-ho berpesan kepada Semuanya untuk jangan menurunkan penjagaannya. Baek Ji-ho tahu Semuanya itu kuat, tapi yang dilawan sekarang adalah manusia. Walaupun kemampuan dari tim nasional Korea kurang, tapi mereka lebih berpengalaman melawan manusia ketimbang Semuanya. Mendengar nasihat itu, Semuanya malah bersemangat dan akan menghancurkan junior yang berpengalaman itu. Tidak lama kemudian, para penonton sangat bersemangat dikarenakan sebentar lagi kedua tim akan masuk dan bertanding. Saat di koridor, pandangan Semuanya tertuju pada salah satu pemain lawan yang memiliki kepribadian yang sedikit bermasalah. Setelah melihat statistiknya dengan Eye of Analysis, dia memiliki stat yang tidak terlalu buruk, tetapi memiliki willpower yang kecil. Semuanya berpikir apa dia dibesarkan dari keluarga kaya dan selalu dimanja? Karena mata mereka berpapasan, bocah itu berkata, "Apa yang kau lihat, pria tua?" Semuanya pun bertanya apakah dia barusan berbicara kepada dirinya. Bocah itu membenarkan pertanyaan Semuanya. Di mata bocah itu, Semuanya sebatas fosil tua di era perang Underworld yang bahkan tidak begitu tahu tentang Battlefield. Semuanya pun meminta anggotanya untuk bertukar tempat. Kemudian dia bertanya, apa bocah itu memiliki keluhan terhadapnya? Bocah itu menjawab kalau dia memiliki banyak keluhan. Semuanya juga bertingkah semena-mena saat pertandingan A-match antara Korea dan Amerika kemarin. Bocah itu menambahkan kalau Semuanya terlihat memuakkan karena bertingkah sok-sokan, padahal sebelum pernah bermain Battlefield.
Mendengar jawaban itu, Somunyop hanya tertawa dan bertanya apa pekerjaan ayahnya. Bocah itu menjawab kalau ayahnya adalah wakil presiden asosiasi. Somunyop sudah menduganya. Tiba-tiba terdengar pengumuman untuk seluruh player segera memasuki stadion. Bocah itu tidak mengerti kenapa Somunyop tiba-tiba menanyakan pekerjaan ayahnya. Somunyop menjawab kalau dirinya tumbuh di lingkungan yang keras dan dia benci orang seperti bocah itu yang tumbuh dengan mental manja. Tapi berkat bocah itu, akhirnya Somunyop punya semangat untuk pertandingan Battlefield ini dan akan menghancurkannya. 10 menit yang lalu, Baek Ji-ho akan memulai briefing untuk match pertama. Baek Ji-ho menjelaskan kalau titik start untuk match ini adalah area 5 untuk tim Hope, timnya sendiri, dan area 1 untuk tim Love, tim lawan. Tim Hope akan mulai berburu di area 5.1 lalu berpindah ke 5.2. Sedangkan Somunyop akan berpindah ke 5.3 dan berburu bos area 5, Serpent, sendirian. Mendengar penjelasan tersebut, para anggota yang lain meragukan arahan Baek Ji-ho. Pasalnya, setidaknya butuh 5 orang untuk mengalahkan Serpent. Bahkan untuk tim-tim kuat sekalipun, minimal butuh 3 orang. Melanjutkan briefing Baek Ji-ho, dia menambahkan, setelah mereka melakukan itu, mereka akan membersihkan area 6, lalu pergi ke lingkaran yang lebih dalam. Saat itu kemungkinan mereka akan bertemu musuh. Tapi kalau sampai kejadian itu terjadi, Baek Haeyeon, Somunyop dan dirinya akan berusaha menahan mereka semua. Somunyop bersemangat dan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih memahami Battlefield. Ketika Somunyop masuk ke stadion, para penonton lagi-lagi meneriakkan namanya. Salah satu caster berkata, "Inilah momen yang kalian tunggu-tunggu. Somunyop akhirnya berdiri di Battlefield sebagai player." Para penikmat Battlefield sangat bersemangat. Bahkan banyak selebriti di antara para penonton, antara lain ada Gareth Walker, salah satu pemain Amerika, Joey Palman, ada agen Jack Lan, ada Moro Brothers, pemilik dari Paris Lumiere, bahkan salah satu Seven Hero, Suran. Dan saatnya pertandingan dimulai. Caster menjelaskan kalau pertandingan pertama akan berada di dungeon Asas Spiral Cave. Dungeon ini akan terdiri dari 3 lingkaran yang memiliki jalur rahasia. Di bagian tengahnya akan mengarah ke bawah tanah. Monster-monster yang muncul adalah Arachne, Skeleton, dan Serpent. Tibalah mereka ke dalam dungeon. Setelah masuk, Baek Ji-ho memerintahkan semua anggotanya untuk menuju posisi masing-masing. Dan Choi Hyuk masih bertanya-tanya mengapa dirinya bisa menjadi seorang tank. Tidak lama setelah itu, para Arachne menyerang dari atas dengan bergerombol. Shin berpindah ke tim Love. Pemimpin tim Love meminta bocah tadi yang ternyata bernama Shim Young-so untuk memborbardir Arachne sebab mereka telah terkepung. Shim Young-so akan melakukan perintah itu tanpa disuruh sekalipun, sebab dia sangat kesal atas kejadian tadi dan melampiaskan kekesalannya ke Arachne ini. Dan dia bertekad akan membunuh Somunyop si fosil itu dengan tangannya sendiri. Kembali ke tim Hope, Somunyop pun mengempaskan Baek Ji-ho ke atas dengan tamengnya. Setelah menghabisi beberapa monster, Baek Ji-ho terjatuh. Tetapi Somunyop berhasil mengempaskan lagi untuk kedua kalinya. Alhasil, monster di langit telah dibersihkan. Para penonton bahkan caster tidak percaya apa yang dilakukan oleh duo legendary tersebut. Mereka berdua lanjut membersihkan di area bawah. Choi Hyuk yang dari tadi hanya mengamati dari belakang juga ingin berkontribusi. Karena pertama kali menggunakan tameng, dia harus bisa memfokuskan auranya ke dalam tamengnya juga, bukan hanya senjatanya saja. Choi Hyuk melakukan apa yang diinstruksikan Somunyop padanya, maju untuk menyerang dan mundur ke belakang tameng untuk bersembunyi. Melihat perkembangan dari Choi Hyuk, Somunyop tidak mau terus bersantai. Dia membunuh monster dengan teknik andalannya, 100 cm throw. Melihat teknik itu, penggemar Somunyop Moro Brothers sangat bergembira. Suran menjelaskan kepada kita, meskipun teknik itu terlihat seperti tusukan biasa, tetapi kenyataannya jauh berbeda. Teknik itu menggunakan super powernya throw. Dengan menggunakan throw, tombaknya akan terbang secara instan menuju target sebelum tombaknya dapat meninggalkan tangannya.
Jadi sebelum tombak itu terbang melewati 100 cm, dia harus mengambil tombaknya lagi dan menciptakan kekuatan penghancur yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan otot seperti biasa. Dan teknik sesulit itu dilakukan dengan begitu mudah olehnya. Hal itu membuat Suran semakin jengkel dengan Somuniop. Dengan kejadian tadi, area 5.1 menjadi beres dan tim Hope akan melanjutkan ke area 5.2. Ketika hendak menuju ke area 5.2, Baek Ji-woo bertanya kepada anggotanya kemana Somuniop pergi. Choi Hyuk menyampaikan pesan dari Somuniop kalau dia akan membersihkan area 5.3 sesuai rencana. Jadi tim Hope diharapkan untuk cepat mengikutinya. Baek Ji-woo hanya menghela napas atas kelakuan temannya itu. Di area 5.3 akhirnya Somuniop bertemu dengan bos area 5, Serpen, dan bersiap untuk mengalahkannya. Tidak lama kemudian, anggota tim Hope yang lain datang ke area 5.3 setelah membersihkan area 5.2. Mereka terkejut sebab Somuniop benar-benar bisa mengalahkan bos Serpen seorang diri. Lalu Somuniop menginstruksikan anggotanya untuk membersihkan area sekitar kecuali Baek Ji-woo dan Baek Hayon. Mereka berdua diminta untuk mengikuti Somuniop dikarenakan dia mempunyai sebuah rencana yang bagus. Ketika di perjalanan, Baek Ji-woo bertanya mengapa dirinya tidak diberi perintah setelah mendengar temannya mempunyai rencana. Somuniop lupa dan baru sadar setelah Baek Ji-woo menanyakan hal itu. Dia menambahkan kalau dia baru kepikiran soal rencananya ketika dia bertemu dengan Sim Yung-soo. Jadi kalau mereka bertiga tidak bertemu Sim Yung-soo di grup musuh, dia akan memantau situasinya terlebih dahulu, lalu akan memberikan perintah untuk Baek Ji-woo dan anaknya. Tapi kalau Sim Yung-soo ada di sana, beralih ke tim Love, mereka telah mengamankan area 12 dan akan pindah ke area selanjutnya. Sim Yung-soo juga tampak senang mendapatkan banyak aura dari membunuh para monster. Ketika dia mulai berbangga diri, seketika ada tombak yang mengincar dirinya. Tetapi salah satu anggota tim Love dengan cepat berhasil menahan tombak tersebut. Sim Yung-soo langsung dibuat terkejut dan menginfokan ke grup yang lain kalau ada serangan musuh. Mendengar informasi itu, grup yang lain yang berjumlah 6 orang di area 11 segera bergegas untuk membantu grup Sim Yung-soo. Namun mereka dicegah oleh 8 orang dari tim Hope. 8 anggota tim Hope sudah diberi instruktur oleh Somuniop. Mereka akan menyerang tim musuh di area yang berseberangan dengan Somuniop. Walaupun mereka akan melawan perwakilan nasional, mereka harus berjuang sekuat tenaga karena Somuniop akan menyelesaikan rencananya dengan cepat dan membantu mereka semua. Setelah serangan tombak tadi, grup Sim Yung-soo yang beranggotakan 5 orang akan pergi ke area 9 untuk melanjutkan hunting monster. Kembali lagi ke grup Baek Ji-woo. Setelah mereka menemukan grup dari Sim Yung-soo lagi, Somuniop dan Baek Ji-woo hendak melakukan trik yang sama saat membersihkan Arachne di awal tadi. Melihat serangan itu, tanker tim Love melindungi Sim Yung-soo yang dari tadi menjadi incaran dari tim Hope. Sayang sekali, target dari Ji-woo bukanlah Sim Yung-soo, melainkan tanker yang melindunginya. Karena skill teleportasi dari Baek Ji-woo sedang cooldown, salah satu anggota tim Love bergegas membunuh Ji-woo. Tapi Somuniop berhasil menggagalkan upaya tersebut dengan melemparkan tombaknya dan mengenai orang yang hendak membunuh temannya itu. Anggota yang lain juga bergegas membunuh Ji-woo sebelum skill teleportnya aktif kembali. Sekarang giliran anaknya yang menyelamatkan Ji-woo dengan cara mengikat ayahnya dan melemparkannya ke Somuniop. Sebelum Baek Hayon menyentuh tanah, dia mengaktifkan skill teleportnya menuju tempat Somuniop dan ayahnya berada. Karena sekarang tinggal 3 versus 3, Somuniop menyuruh mereka berdua untuk membunuh masing-masing satu dan menyisakan Sim Yung-soo sendiri sebab dia akan menjadi mangsanya. Mereka berdua pun berhasil membunuh 2 lainnya dan sekarang tinggal Sim Yung-soo sendirian. Sim Yung-soo menjadi panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Somuniop langsung menghantam wajah Sim Yung-soo menggunakan tamengnya. Setelah tersungkur, dia membunuh si bocah Sultan Sim Yung-soo dan menghancurkan grup tersebut. Kembali ke grup yang lain, tim Love yang tersisa
telah terkepung oleh tim Hope dan mereka mendapatkan notifikasi kalau anggota yang lainnya telah tereliminasi. Pemimpin grup tersebut tidak percaya kalau grupnya yang lain bisa dikalahkan secepat itu. Dia menginstruksikan temannya untuk bangkit dan menyerang. Kalau tim Love berhasil mengalahkan tim Hope di sini, keadaan akan berbalik. Ternyata target yang diserang olehnya adalah Choi Hyuk. Choi Hyuk terus mengingat apa yang dikatakan So Moon-yeop padanya, maju untuk menyerang dan kembali ke belakang tameng untuk bertahan. Choi Hyuk berhasil menahan serangan itu dan bahkan berhasil mengempas pemimpin grup tersebut. Pemimpin grup itu marah dan terheran lagi dan lagi. Dia bertanya-tanya, mengapa orang yang baru menjadi tank ini mempunyai pertahanan yang sangat kokoh? Dia lalu menyerang Choi Hyuk untuk kedua kalinya. Melihat serangan itu, Choi Hyuk harus menahannya. Tapi ketika hendak menahan serangan itu, kakinya tersandung. Akan tetapi, Dewi Keberuntungan berpihak ke Choi Hyuk. Pemimpin grup tersebut tiba-tiba tereliminasi oleh tombaknya So Moon-yeop. Karena mereka bertiga sudah sampai dan tim Hope tidak kehilangan anggotanya sama sekali. Alhasil, match pertama ditutup dengan kemenangan dari tim Hope. Caster menyampaikan ke penonton kalau MVP dari match pertama adalah Baek Jae-ho. Setelah match pertama selesai, di ruang tunggu tim Hope, para anggota sangat memuji-muji Baek Jae-ho, sampai-sampai mereka menginginkan Baek Jae-ho untuk kembali menjadi player. Melihat pujian itu, bukannya merasa senang, dia malah menjadi canggung. Sebab semua performa yang dia tunjukkan tadi itu berkat dirinya yang bermain bersama sahabatnya, So Moon-yeop. Di sisi lain, So Moon-yeop malah sedang asyik menonton sinetron kesukaannya. Dan sekarang match kedua akan segera dimulai. Caster menjelaskan kalau match kedua ini akan dilaksanakan di dungeon yang sulit, di mana atas, bawah, kiri, kanan, dan setiap penjuru lainnya telah terhubung dengan tangga, serta ruang-ruang. Bahkan setelah player meninggalkan lantai atau tangga, gravitasi akan meningkat 10 kali lipat. Nama dari dungeon ini adalah Labyrinth of the Dead. Kedua tim lagi menuju stadion untuk memulai match kedua. Di sisi Sim Young-soo, dia sangat marah kepada So Moon-yeop waktu di match 1 dan akan membalasnya di match kedua ini. Tapi di sisi So Moon-yeop, dia merasa terus-menerus berurusan dengan orang idiot sejak dia kembali dari final dungeon. Mulai dari wartawan yang selalu mengadu dia dengan Gerard Walker, sekte yang memujanya sebagai dewa, bahkan sekarang bocah Sultan Sim Young-soo ini. Entah mereka semua meragukan atau memuji kemampuannya, dan saat inilah So Moon-yeop akan menunjukkan kemampuannya. Di titik start tim Hope, Baek Jae-ho akan menjelaskan lagi sebelum memulai match ini. Ketika hendak menjelaskan, So Moon-yeop memotong perkataan Jae-ho dan mengatakan kalau dia akan pergi sendiri. Jadi semua tim Hope kecuali dirinya bisa mengurusi urusannya sendiri. Mendengar hal itu, Baek Jae-ho menanyakan apa So Moon-yeop masih ingat mengenai struktur Labyrinth of the Dead ini. So Moon-yeop menjawab, jika strukturnya sama dengan dungeonnya dulu, maka dia masih ingat. Baek Jae-ho menyetujuinya sebab tidak ada orang yang lebih mengenal dungeon ini daripada temannya itu. So Moon-yeop berpikir kalau tim Love mulai dari sisi yang berseberangan dengan tim Hope, maka sudah jelas ke arah mana mereka akan pergi dan dia melesat untuk menjalankan rencananya. Setelah pamannya pergi, Baek Hayon bertanya kepada ayahnya, apakah pamannya akan baik-baik saja sendirian? Baek Jae-ho menjawab, walaupun semuanya pekerjaannya hanya menonton sinetron di sofa setiap hari, tetapi tidak ada orang yang bisa menandingi kemampuannya dalam hal mengambil keputusan di dalam dungeon. Ketika dalam perjalanan, So Moon-yeop dihadang dengan beberapa monster. Tentu saja, hal itu tidak membuatnya kesulitan sedikit pun, dan dia mengalahkan monster itu dengan sangat mudah. Dalam pikirannya So Moon-yeop, walaupun gravitasi di dungeon ini 10 kali lipat selain di lantai dan tangga, kalau seseorang terbiasa dengan letak labirin ini dan bisa memanfaatkannya dengan baik, maka dia bisa mendapatkan jalan pintas yang sangat luar biasa. So Moon-yeop lalu menancapkan tombaknya ke sisi tembok, kemudian berayun menggunakannya menuju tepat ke hadapan tim Love. Tim Love tidak percaya bahwa So Moon-yeop sudah muncul di hadapannya, bahkan belum 10 menit match berlangsung. So Moon-yeop dengan aura mengintimidasi berkata
kalau dia sudah mengetahui level Team Love saat match 1. Jadi anggap saja match ini Team Love sudah mati. Kapten dari Team Love menyuruh anggota yang lain untuk tidak panik dan segera mundur terlebih dahulu untuk sekarang. Dia beranggapan kalau Somunyop tidak mungkin datang seorang diri. Melihat itu, sebagai pujian atas keputusannya yang baik, Somunyop akan bermain sedikit lebih lama. Dia langsung mencari seseorang dengan dexterity yang kecil dengan eye of analysisnya. Setelah menemukannya, dia langsung melempar tombaknya dan hal itu membuat Somunyop mendapatkan first blood. Sesudah hal itu, semua sisa dari Team Love menghilang dari hadapannya. Dia akan pergi ke atas untuk melanjutkan rencananya. Singkat cerita, Team Love berhasil melarikan diri dari Somunyop dan posisi mereka di titik ini. Ketika keadaan terlihat aman, pemimpin Team Love mengatakan kepada semuanya untuk meningkatkan penjagaan sebab Somunyop mungkin akan menyergap mereka lagi. Bersamaan dengan perkataan itu, Somunyop telah bergerak dan sekarang posisinya di antah berantah, lebih tepatnya di titik ini. Somunyop merasa kalau tempatnya sekarang sudah cukup bagus. Berdasarkan kecepatan Team Love dan waktu yang sudah berlalu, tempat mereka akan berkumpul untuk menyusun ulang formasi. Dia mulai menebak-nebak lokasi dari Team Love. Ya, meskipun kesempatannya 50-50 sih, Somunyop bersiap melemparkan tombaknya. Karena gravitasinya menjadi 10 kali lebih cepat, tombak itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa dan berhasil mengenai salah satu dari Team Love. Pemimpin dari Team Love sangat kebingungan. Dari mana asal tombak itu muncul? Sang caster dibuat tercengang dengan apa yang dilakukan Somunyop barusan. Somunyop langsung tersenyum sebab dia baru saja memenangkan kesempatan 50-50 tersebut. Setelah dua temannya tereliminasi sia-sia, Sim Yungso benar-benar emosi. Dia menyarankan agar menyerang balik Somunyop. Pemimpin Team Love berusaha menenangkan Sim Yungso supaya dia tidak bertindak gegabah. Perdebatan antara mereka pun tidak terhindarkan. Di sisi lain, Somunyop baru saja sampai ke tempat Team Love dan menyaksikan perdebatan tersebut. Tiba-tiba, Sim Yungso berbalik badan dan menggunakan super powernya sekuat tenaga kepada Somunyop. Namun, Somunyop berhasil menahan serangan tersebut sambil tersenyum, lalu kabur dari tempatnya. Melihat serangannya berhasil ditahan, Sim Yungso mulai terkena mental. Pemimpin Team Love juga merasakan hal yang sama seperti Sim Yungso. Walaupun Sim Yungso mempunyai sifat begini, tapi kekuatan superpowernya bisa bersaing dengan liga besar. Itu sebabnya Sim Yungso menjadi dealer inti tim nasional Korea. Kemudian pemimpin Team Love meminta mereka bertiga untuk mengejar Somunyop dan memblokir jalur kaburnya. Lalu sisanya akan hunting seperti biasa. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga dalam perjalanan mengejar Somunyop. Tetapi Somunyop berhasil menebak pergerakan dari Team Love dan bergerak mengalahkan mereka bertiga. Dia langsung melompat ke tengah-tengah dan menghantam mereka. Tapi mereka berhasil menghindar. Karena Somunyop telah menampakkan dirinya, mereka bertiga menyerang Somunyop bersama-sama. Walaupun keadaan 3 versus 1 sekalipun, Somunyop dapat mengimbangi mereka. Pertarungan mereka tidak berlangsung lama. Satu demi satu, Team Love ditumbangkan oleh Somunyop dengan mudah. Terakhir, tersisa Archer seorang. Tanpa menunggu waktu lama, dia langsung tereliminasi. 5 kill telah didapatkan. Para penonton yang melihat aksi tersebut dibuat tidak bisa berkata-kata. Bahkan para selebriti tidak percaya kekuatan Somunyop benar-benar di luar ekspektasi mereka semua. Tidak terkecuali Shuran. Walaupun waktu telah berlalu 17 tahun, kekuatan Somunyop tidak memudar. Dia benar-benar telah kembali. Jehu yang mendapatkan notifikasi 5 kill tersebut bertanya apa yang telah terjadi di sana. Somunyop bertanya balik ke Baek Jehu. Apa maksud dari pertanyaannya itu? Lalu dia memberitahu kalau dia sudah mendapatkan Red Aura sekarang. Lalu Baek Jehu menanyakan posisi dari temannya agar dapat membantunya. Somunyop mengatakan kalau match ini akan berakhir sebelum Team Hope bisa sampai ke posisinya. Somunyop pun terjun tepat ke depan sisa dari Team Love. Melihat Somunyop berada di depannya, pemimpin Team Love menyuruh anggotanya untuk membentuk formasi. Alhasil Somunyop telah terkepung oleh mereka.
Walaupun keadaannya telah terkepung, Song Mun-yeop masih bisa bersikap tenang dan menganalisa situasinya dengan eye of analysis. Dalam perkiraan Song Mun-yeop, biasanya orang yang menyerang pertama kali adalah orang yang memiliki pergerakan yang bagus. Tentu saja sesuai apa yang dipikirkan. Orang itu menyerang Song Mun-yeop dengan super power instant akselerasinya. Karena Song Mun-yeop berhasil menemukan orangnya, dia berhasil menahan serangan tersebut, bahkan sampai bisa mengeliminasinya. Sim Yung-soo juga tidak mau ketinggalan. Dia menembakkan explosion spear ke Song Mun-yeop, menimbulkan ledakan yang luar biasa. Anggota yang lain pun berlari untuk membunuh Song Mun-yeop, sebab pandangan Song Mun-yeop telah tertutup oleh asap yang dihasilkan dari ledakan tadi. Beberapa saat kemudian, Song Mun-yeop berhasil membunuh orang tersebut. Tentu saja, asap sepele seperti itu bukan menjadi halangan bagi sang pahlawan. Tidak sampai di situ saja, Song Mun-yeop membunuh 2 player yang lain dan menyisakan sang pemimpin serta Sim Yung-soo. Keadaan sekarang menjadi 2 versus 1. Melihat kejadian itu, mereka berdua menjadi panik. Bahkan yang awalnya berniat membalas dendam di match kedua ini, Sim Yung-soo sekarang gemetar ketakutan. Sim Yung-soo mengatakan, bahkan saat pertandingan melawan klub terhebat Prancis saja, keadaannya tidak semenakutkan ini. Song Mun-yeop dengan cepat membunuh pemimpin tim Love dan terakhir tinggal Sim Yung-soo seorang. Dia berjalan perlahan ke arah Sim Yung-soo dan memukul sekuat tenaga tepat di wajah bocah sultan tersebut, membuatnya terpental jauh, menabrak dinding serta membunuhnya. Hal itu menjadi penutup pertandingan amal ini. Para caster dibuat sangat heboh melihat pertandingan itu, sebab pertandingan ini adalah one man team wipe yang pertama dalam sejarah Battlefield Korea. Let's play.